everyone, welcome back to my channel. First of all, thank you for giving me the opportunity to present today. Today, I would like to talk about sharing experience. Hari ini saya akan bahas tentang sharing experience. I hope this presentation will help you to understand what is sharing experience is and how to use it correctly. Let's go. In this point, I will explain about definition of sharing experience. Di poin ini saya akan bahas tentang definisi dari sharing experience. Okay, sharing experience is an activity of telling or sharing events, activities or experience that happen in the past. Jadi sharing experience adalah kegiatan menceritakan atau membagikan peristiwa, kegiatan atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu. The purpose is to inform, entertain or share valuable lesson with others. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi, menghibur atau membagikan pembelajaran berharga kepada orang lain. Oke, seperti itu. After understanding the purpose, let's move on to the structure of sharing experience. Let's go. This is a structure of sharing experience. Jadi di atas adalah struktur dari sharing experience. In A point atau point A is orientation. Orientation is introduce who, where, and when. Memperkenalkan siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. And point B is events. Tells the sequence of events. Jadi menceritakan rangkaian kejadian terjadi. And point C is reorientation. Jadi gives a conclusion or personal feelings. Berisi tentang kesimpulan atau perasaan terhadap pengalaman tersebut. Seperti itu, ada 3 poin di atas adalah tentang orientation, events, and reorientation. Seperti itu. Now that we know the structure, let's learn about the language features. In this point, I will explain about language features atau ciri kebahasaan digunakan dalam sharing experience. Oke, bisa menggunakan apa aja sih? Ya, kita lihat dari sini. Use past tense atau menggunakan past tense seperti itu. And number 2 is use action verbs atau menggunakan kata kerja tindakan. And number 3 is use time expression. Jadi menggunakan keterangan waktu. Contohnya adalah seperti ini. When, visit, play, last week, or yesterday. Seperti itu contohnya tentang ciri kebahasaan yang biasa digunakan di dalam sharing experience. Oke, to understand it better, let's look at an example. Nah, di poin ini saya akan bahas tentang example of sharing experience, tentang contoh dari sharing experience, membagikan pengalaman. Oke, khususnya di cerita ini tentang my holiday experience. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Last month, I went to Bali with my family. Bulan lalu saya pergi ke Bali bersama dengan keluarga. I traveled by airplane. Kami berpergian menggunakan pesawat. On the first day, we visit Kota Beach and enjoy the beautiful sunset. Pada hari pertama, kami mengunjungi pantai Kuta dan menikmati matahari terbenam yang sangat indah. Seperti itu. Next, the next day, we went to Tanah Lot and took many pictures. Hari berikutnya, kami pergi ke Tanah Lot dan mengambil banyak foto. Next, I was very happy because it was an unforgettable experience. Saya sangat senang karena itu merupakan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Seperti itu contoh dari sharing experience yang bisa saya berikan. Oke, that's an example of sharing experience. Finally, let's conclude today's presentation. Oke, finally, mari kita sudah selesai. Kita sudah sampai di conclusion atau kesimpulan. Saya akan bacakan untuk kita semua. In conclusion, sharing experience is a way to tell past events, share information, and provide valuable lesson. Jadi sebagai kesimpulan kali ini adalah sharing experience adalah cara untuk menceritakan kejadian masa lalu, berbagi informasi, dan memberikan pelajaran yang berharga. Seperti itu, it usually use past tense and follows a clear structure. Biasanya menggunakan past tense dan memiliki struktur yang jelas di dalam sharing experience. Seperti itu. Itu kesimpulan dapat saya berikan melalui materi hari ini. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung, bisa mungkin replay kembali di materi-materi yang
tadi saya jelaskan, bisa di-replay kembali, bisa dipahami lagi, atau bisa mencari informasi melalui website yang ada dan juga YouTube yang lain. Oke, see you next video. Bye-bye.